Shalom, selamat malam. Saya mau menyampaikan satu hal yang penting bagi kita, khususnya bagi kita orang percaya, terlebih khusus lagi bagi kita orang-orang Nias, dan terlebih khusus lagi buat kita orang Nias Selatan. Temanya adalah Nias Selatan, ada apa denganmu? Seperti kata sebuah lagu. Ya, beberapa hari ini ada 2 video yang viral di medsos, produk dari sebuah TV swasta tentang bagaimana di Nias Selatan, khususnya di pulau-pulau Telo sekitaran, ada hal-hal yang menggugah kita, yaitu bahwasanya di sana Islamisasi terjadi. Dan saya mau berkata malam hari ini, karena saya sedang tapping ini malam hari ini, saya mau berkata, saya katakan puji Tuhan, Islamisasi berhasil di Nias Selatan. How come? Bagaimana boleh? Ya, dengar baik. Gereja yang ada di Pulau Nias, khususnya gereja yang ada di Nias Selatan. Kenapa harus kita katakan puji Tuhan? Karena itu mencelikkan mata kita semua. Membuat kita terkaget-kaget, membuat kita terheran-heran. Ada rencana pembangunan rumah mu'alaf di pedalaman loh. Secara open disampaikan di media sosial, lengkap dengan nomor rekening banknya. Lalu dikatakan ada nikah massal. Nah, ini yang saya tidak setuju selaku orang Nias. Orang Nias bukan tidak sanggup nikah. Orang Nias bukan tidak nikah karena adat. No, catat baik-baik. Engkau yang mengucapkan itu sama sekali tidak tahu siapa dan bagaimana tentang Nias. Nias tidak punya falsafah nikah massal, entahkah secara adat, apalagi secara agama. Dengar baik, Nias adalah pulaunya Kristus. Sekali lagi, saya katakan Nias, khususnya Nias Selatan, adalah pulaunya Kristus. Dan ketika ada juga komunitas Kedar di Pulau Nias, di Nias Selatan khususnya, yang saya lihat tidak pernah ada penolakan, tidak ada pernah penindasan, tidak ada intimidasi bagi saudara-saudara kita Kedar yang menjadi minoritas di sana. Tapi kalau kemudian penghijauan, Islamisasi dilakukan dengan tujuan apapun, stop dulu, tunggu dulu. Karena kenapa? Ini negara Republik Indonesia, negara Pancasila. Bolehkah misalnya gereja melakukan hal yang sama di Aceh? Tentu tidak. Perang saudara mungkin terjadi. Tapi dengar baik-baik. Dan saya tidak membenci siapapun yang melakukan gerakan itu di Nias Selatan. Karena kita sama-sama saudara. Kita sebangsa dan setanah air. Dan sama-sama ciptaan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang saya mau katakan kepada gereja, puji Tuhan, Islamisasi terjadi di Nias Selatan. Agar apa? Agar kita celik matanya. Tapi bicara tentang hada ononia, adat Nias, jangan pula ada orang yang memberikan statement yang sembarangan. Nias bukan karena adat dia tidak menikah loh. Hati-hati bicaranya Bapak. Tapi persoalan Nias hari ini adalah gereja harus bangkit. Yang setuju katakan amin, gereja harus bangkit. Kami ada di Batam, saya nggak tahu yang di Medan, di Jakarta, di mana-mana, tapi kami yang di Batam, kami akan segera bertemu para hamba Tuhan, membicarakan action plan dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk Nias Selatan. Akhirnya terpujilah Tuhan di tengah-tengah Pulau Nias, di tengah-tengah Nias Selatan, dan mari gereja kita bangkit. Ini adalah sebuah teguran bagi kita. Tapi biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita semua. Tidak hanya meneguhkan kita, tapi akan membangkitkan fighting spirit kita. Membangkitkan roh penginjilan kita. Untuk kembali meneguhkan, menguatkan, menyiram Pulau Nias secara keseluruhan. Nias Selatan khususnya. Lewat penginjilan, seminar, penyegaran-penyegaran iman kepada para hamba Tuhan. Dan memberdayakan ekonomi jemaat tentunya. Disinggung tadi kemiskinan.
I'm not agree. Saya tidak setuju orang Nias miskin, tapi belum diberdayakan. Firman Tuhan berkata dari Roma 8 ayat 26 demikian. Roma 8 ayat 28 maksudnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya mau closing begini. Kita gereja tidak boleh membenci saudara-saudara kita yang mengadakan penginjilan hijau di sana atau islamisasi. Itu kesalahannya kita. Nah, kita perlu counter dengan kita bangkit, kita bergerak. Melakukan penginjilan, penyegaran iman, memberdayakan ekonomi jemaat. Setuju? Karena mereka adalah saudara kita. Sama, kita diciptakan oleh satu pribadi, Yesus namanya. Damailah Pulau Niasku dan sejahteralah Pulau Niasku. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.